Sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah tidak mungkin dilepaskan dari peranan para ulama dan tokoh muslim yang taat. Mereka inilah para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berjasa dalam melawan imperialisme asing. Sebut saja Sultan Hasanuddin misalnya. Pahlawan dari tanah Goa ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Islam Goa. Beliau secara khusus belajar Islam di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala yang membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang taat beragama dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Raja yang dijuluki Belanda, ayam jantan dari timur ini terus mengadakan perlawanan sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Dan di akhir masa hidupnya, Sultan Hasanuddin merupakan seorang pengajar agama Islam. Demikian juga dengan Kapiten Pattimura. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Kapiten Pattimura yang bernama Thomas Matulesi adalah penganut Nasrani. Tapi menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Pattimura adalah Ahmad Lusi atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi. Lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Dan Pattimura muda adalah seorang muslim yang taat. Monopoli perdagangan oleh VOC dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak kompeni kepada rakyat menjadi pemicu Pattimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Pattimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Pattimura terus melakukan perlawanan sampai berakhir di tiang gantung pada tahun 1817. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Pattimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Pangeran Diponegoro bukanlah sekedar pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda semata-mata karena urusan tanah dan tahta. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa yang mendalami serius agama Islam dan kemudian melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan kenikmatan duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur, tegaknya Islam di tanah Jawa. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Ia berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdul Hamid yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Raja Islam Tanah Jawa." Para pahlawan nasional lainnya yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, dan Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, mereka semua adalah para tokoh-tokoh Islam yang terhormat, baik sebagai sultan, bangsawan, ataupun sebagai ulama. Fase berikutnya perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial, meskipun dalam beberapa tempat peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para ulama dan tokoh Islam yang bergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan
yang hendak diproses menuju Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Sarekat Islam dan menjadi ketuanya. Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1905. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa seharusnya tanggal kelahiran Sarekat Dagang Islamlah yang layak dijadikan hari kebangkitan nasional, bukan kelahiran Budi Utomo. Karena jika dilihat dari visi di awal berdirinya, Budi Utomo lebih berorientasi pada kaum priayi dan keanggotaannya juga terbatas pada suku Jawa dan Madura. Bahkan organisasi ini juga tidak dinilai membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan Sarekat Dagang Islam yang keanggotaannya lintas etnis dan misi perjuangannya memang mengangkat harkat orang pribumi tanpa membedakan suku dan etnis, sehingga menimbulkan kewaspadaan dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan para tokoh-tokoh besar pergerakan berkumpul di organisasi ini. Umat Islam juga tidak boleh melupakan sosok Muhammad Natsir. Setelah lulus dari AMS, sekolah setingkat SMA di Bandung, Natsir lebih memilih mengorbankan beasiswa studinya ke Belanda dan lebih memilih membangun sekolah pendidikan Islam. Natsir belajar Islam kepada Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama asal Sudan yang juga pendiri Al-Irsyad. Natsir juga pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tapi kemudian perselisihan dengan Soekarno membuat jabatan tersebut hanya bertahan selama 8 bulan. Salah satu prestasi Natsir adalah mosi integral yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Di masa Orde Baru, keadaan tidak lebih baik bagi Natsir. Daya kritisnya menjadikan ia dicekal oleh rezim masa itu, tapi semangat juang dan dakwahnya tak pernah redup. Terpinggirkan dari politik praktis tidak membuat daya juangnya luntur. Bersama sahabat seperjuangannya di Masyumi dulu, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berjuang dengan cara mempersiapkan kader dakwah yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia. Baginya tak ada yang berbeda. Berjuang untuk Islam bisa di mana saja. Ketika mendirikan organisasi tersebut, Natsir berkata, "Kalau dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang ini kita berpolitik lewat dakwah." Sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini adalah sejarah para ulama dan santri. Mereka sadar betul mengusir penjajah dari negeri kaum muslimin merupakan jihad yang bernilai tinggi dalam ajaran Islam.